Jawa Timur pancen gone seni, reok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kutingono. ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. DTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantul mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi atur MC dan dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, Reok lutruk campur sari, teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. DTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. DTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. DTP 100% gawe wong Jawa Timur. DTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri memastikan jalur wisata di wilayah Jawa Timur dan Bali telah disiapkan. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah skenario rekayasa lalu lintas telah disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pada musim libur Nataru. Kesiapan ini disampaikan Kepala Korlantas Kakor Polri Irjen Pol Aan Suhanan saat mengecek kesiapan pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi. Korlantas bersama stakeholder terkait telah mengecek jalur darat dari Pelabuhan Merak, Banten hingga Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Menurutnya pihak Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT telah menyatakan kesiapannya untuk menerima masyarakat yang akan menggunakan jalan tol. Begitu juga dengan jalan non-tol. Arteri juga sudah siap menerima masyarakat yang akan menggunakan jalan selama Nataru ini. Dia telah memastikan seluruh pekerjaan di jalan tol maupun jalan non-tol akan selesai maksimal 15 Desember 2024.
dan pada hari itu sudah tidak ada pekerjaan di jalan tol maupun non-tol. Sehingga pada saat arus puncak yang diperkirakan pada tanggal 22 dan 23 Desember 2024, seluruh jalan tol maupun non-tol sudah siap. Dia menambahkan khusus untuk jalur menuju tempat wisata seperti di Malang dan beberapa tempat di Jawa Timur juga sudah disiapkan rekayasa lalu lintas. Untuk di wilayah Bali ada 5 titik jalur wisata yang menjadi perhatian Korlantas Polri, sehingga mudah-mudahan arus lalu lintas di jalur wisata tersebut bisa kita kelola dengan baik. Ini penyeberangan ini salah satu yang menjadi krusial kalau kita tidak mengelola dengan baik. Ya. Kita sudah punya pengalaman di Ketapang ini 2 tahun yang lalu sempat terjadi antrian yang cukup panjang, walaupun ya ini akibat dari masalah cuaca. Namun tadi juga disampaikan ya, dengan beberapa perbaikan sarana prasarana, ya, kemudian kedalaman dermaga ini sudah dikeruk, jadi permasalahan ketinggian air ini sudah tidak jadi masalah. Kemudian penambahan dermaga juga ini menjadi hal yang positif ya, untuk memperlancar, mempercepat penarikan kendaraan yang dari darat ke laut yang akan nyebrang ke Gilimanuk maupun sebaliknya. Kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, adanya keterlambatan karena cuaca, kita juga sudah menyiapkan contingency plan ya, atau sudah ada SOP yang kita sepakati untuk mengelola ketika terjadi keterlambatan akibat puncak. Handoko Kusumo, CTV, Banyuwangi. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ijen Banyuwangi Sabtu siang. Minibus berisi rombongan ibu-ibu mengalami kecelakaan tunggal menabrak sebuah pohon saat melintas di jalur menurun lereng Gunung Ijen. Akibat kecelakaan ini 2 penumpang perempuan meninggal dunia karena luka parah di bagian kepala. Hasil olah TKP tim Satlantas Polresta Banyuwangi, kecelakaan terjadi akibat remblong. Warga dan petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi salah satu korban kecelakaan maut di Jalan Raya Ijen, Kecamatan Licin, Banyuwangi pada Sabtu siang. Korban berjenis kelamin perempuan ini tampak terluka di bagian kepala karena terjepit kabin kendaraan yang ringsek akibat benturan keras kecelakaan. Minibus berpenumpang 8 orang termasuk sopir ini mengalami kecelakaan tunggal saat melintasi jalur menurun di lereng Gunung Ijen setelah menabrak sebuah pohon di tepi jalan raya. Akibat kecelakaan ini 2 penumpang wanita meninggal dunia. Hasil olah TKP sementara tim Satlantas Polresta Banyuwangi, kecelakaan terjadi diduga akibat rem minibus tak berfungsi atau blong. Kecelakaan terjadi saat minibus berisi rombongan ibu-ibu ini melaju dari arah barat ke arah timur di lereng Gunung Ijen setelah berwisata di Kawah Wurung, Bondowoso. Sesampainya di lokasi kejadian saat melintas di jalur menurun, laju kendaraan tak dapat dikendalikan karena rem blong. Kendaraan akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah pohon di tepi jalan raya. Korban yang duduk di sebelah sopir tewas di lokasi kejadian. Sementara korban lain yang duduk di bangku belakang sebelah kiri tewas saat mendapatkan penanganan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Blambangan. Setelah mendapatkan penanganan, 2 jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di wilayah Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Kronologis pakai tunggal yang di wilayah Licin. Jadi informasi dari sopir kendaraan berawal rombongan berrekreasi ke Kawah Wurung. Setelah itu kembali pukul 12.15 kembali dari Kawah Wurung ke arah timur. Setelah di pertengahan perjalanan, tepatnya di bawah Gantasang, mobil kendaraan minibus warna biru mengalami masalah, diduga sementara remblong. Untuk jumlah penumpang 8 orang beserta sopir,
Sementara untuk korban 1 meninggal dunia di tempat, 1 meninggal dunia di rumah sakit. Untuk 5 lainnya masih observasi di rumah sakit umum Blambangan. Untuk keadaan supir sementara masih sehat. Itu nabrak apa dan Sesuai kami olah TKP, di lokasi TKP untuk kendaraan menumbur pohon. Untuk yang korban yang meninggal itu di sebelah supir sama di belakang penumpang depan. Hingga kini kasus kecelakaan maut yang menewaskan 2 korban perempuan ini masih ditangani tim unit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi. Sang pengemudi yang diketahui hanya mengalami luka ringan masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sementara 5 korban lain masih menjalani perawatan di rumah sakit karena luka-luka. Diketahui selain karena faktor remblong, kecelakaan terjadi akibat sang sopir yang diketahui ibu-ibu rumah tangga ini juga diduga kurang menguasai medan. Handoko Kusumo, CTV, Banyuwangi. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rabun nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sebelah sini. Rip. Ya, Saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya itu punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mah. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan.
Tabib Mr. Akbarkan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbarkan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat, dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbarkan gimana? luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbarkan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air,
tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Salah satu korban kecelakaan yang meninggal dunia akibat minibus yang ditumpangi mengalami remblong hingga menghantam pohon di Jalan Raya Licin ini merupakan bagian dari anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang menjabat sebagai pengawas TPS terbaik di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng. Tidak ada yang menyangka bahwa Anis Fathul Jannah, 35 tahun, anggota pengawas tempat pemungutan suara atau pengawas TPS di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, akan pergi untuk selamanya akibat kecelakaan tunggal. Minibus yang ditumpangi mengalami remblong dan menabrak pohon yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia pada Sabtu siang. Ketua Panwasyam Genteng Catur Mariati menuturkan bahwa almarhum terlibat dalam kepengawasan sejak tahun 2020. Tentunya almarhum sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Selain itu, sosoknya juga sangat disegani karena ketegasan, keuletannya, dan kerja kerasnya yang membuat Catur Mariati merasa sangat kehilangan. Pengawas pemilihan Kecamatan Genteng juga memastikan hak-haknya sebagai pengawas TPS yang belum cair dapat dipastikan cair secara keseluruhan. Gaji pengawas, uang makan, dan lain-lainnya dalam waktu dekat akan cair dan diserahkan kepada ahli warisnya. Ya, beliau ini sudah berpengalaman karena sejak 2020, terus 2024 kemarin sudah menjadi salah satu pengawas. Beliau sangat baik menurut saya karena di sisi lain sudah berpengalaman sampai hari ini pelaporan-pelaporan pengawas TPS di Kecamatan Genteng alhamdulillah bisa diselesaikan. Dari kami keluarga besar Panwascam beserta jajaran pengawas di Kecamatan Genteng turut berbela sungkawa atas meninggalnya Mbak Anis yang merupakan salah satu pengawas terbaik kami dari Desa Kembiritan di TPS 27. Dusun mana itu? Dusunnya Temurejo, dan mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catur Mariati mewakili anggota lainnya juga mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Anis Fathul Jannah. Semoga amal ibadah beliau dapat diterima serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Dani Eka, CTV Banyuwangi. Sebuah warung makan beserta 1 sepeda motor di Dusun Truko, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu pada Sabtu dini hari ludes terbakar. Warung makan yang dalam keadaan ditinggal pemiliknya tersebut alami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Warung makan semi permanen yang menggunakan bahan mudah terbakar dan pemilik warung tidak berada di lokasi kebakaran sehingga api sangat cepat menghanguskan warung beserta isinya pada Sabtu dini hari. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa, namun pemilik menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. 1 unit damkar mat sektor Genteng yang diterjunkan saat kebakaran terjadi langsung melakukan pemadaman serta pendinginan dan dapat diselesaikan pada pukul 6:30 menit. Sedangkan kebakaran terjadi sekitar jam 4:30 menit. Sedangkan pemicu kebakaran diduga konsleting listrik, mengingat di lokasi warung terlihat tidak menggunakan kabel standar, sedangkan di dalamnya banyak barang-barang elektronik yang hangus terbakar seperti televisi, kulkas, magic rice cooker. Barang yang hangus terbakar juga yakni 1 buah sepeda motor Yamaha Vega Z. Dani Eka, CTV Banyuwangi. Hampir sebulan, belasan ribu warga Pulau Gili, Ketapang, Kabupaten Probolinggo mengalami krisis air bersih yang dikarenakan pipa PDAM bawah laut putus, diduga akibat terseret jangkar kapal. Kedatangan kiriman air bersih dari berbagai pihak membuat warga berebut air bersih di sekitar dermaga.
Belasan ribu warga Pulau Gili Ketapang di Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo mengalami krisis air dikarenakan pipa PDAM putus diduga terseret jangkar. Kondisi ini sudah terjadi sejak 3 minggu belakangan. Yang terjadi jika suplai air datang dari berbagai pihak, ribuan warga langsung berebut di sekitar dermaga Pulau Gili Ketapang. Tanpa mengindahkan keselamatan jatuh ke laut, warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan air bersih dalam kemasan gelas plastik. Krisis air bersih ini terjadi sejak tanggal 7 November 2024 lalu, di mana pipa PDAM di bawah laut putus diduga terseret jangkar kapal. Pada sepekan pertama, warga masih mampu membeli air bersih kemasan. Namun menginjak minggu ketiga, warga tidak mampu menyuplai air secara mandiri. Ya, harapan kami terkait masalah PDAM, sekiranya hal seperti ini tidak terulang setiap tahun. Intinya 2023 pernah kejadian hampir 1 bulan, cuma di waktu bulan Januari. Sekarang 2024 malah di bulan November akhir. Jadi harapan kami kalau masalah bantuan alhamdulillah banyak, cuma kalau seperti ini terus kan gak enak juga ke masyarakat. Intinya bagaimana caranya PDAM itu tidak terulang seperti ini terus. Terima kasih. Sumbangan berbagai pihak sudah dilakukan termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Pada Minggu siang menyuplai 18 liter yang dikirim melalui kapal. Rencananya BPBD akan berkoordinasi dengan TNI AL bisa ikut menyuplai air bersih ke pulau yang berjarak 3 mil laut dari Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. BPBD Kabupaten Probolinggo hari ini pengiriman air bersih ke Pulau Gili terkait pipa air PDAM yang mengalir ke Pulau Gili terkena kapal, jaring kapal. Dan kami hari ini insya Allah pengiriman dibantu oleh TNI Angkatan Laut dan pemilik kapal yang bersedia untuk membantu BPBD Kabupaten Probolinggo untuk pengiriman air bersih ke Pulau Gili. Ada berapa banyak, Bapak? Kami pengiriman hari ini berkisar 24.000 liter. Jadi kami setelah pengisian loading pertama ini kami pengambilan lagi ke kantor BPBD untuk pengisian kedua kalinya. Kami akan berkoordinasi dengan Kepala Desa Gili khususnya terkait kebutuhan air yang diperlukan masyarakat Gili. Nanti kalau masyarakat dalam 1-2 hari masih belum tercukupi, kami akan berkoordinasi lagi dengan TNI Angkatan Laut khususnya untuk memfasilitasi kapal yang pengiriman air ke Pulau Gili. Rencana dalam waktu dekat petugas akan mencari pipa yang rusak sambil menunggu cuaca benar-benar bagus. Farid Fahlevi, JTV. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Akta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur,
dari Smadatara, kami ditempa di kawah Chandra di muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik, keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak kutus-kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan,
hikmah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat kutus-kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih kutus-kutus. Ini pernah sakit saraf jepit, terus anak saya membeli obat kutus-kutus untuk saya, terus diobatkan dengan saya, dioleskan, ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai kutus-kutus seterusnya. Ini aku bisa sembuhnya karena pakai kutus-kutus. Ini saya di mana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari kutus-kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi kutus-kutus seterusnya. Juga ada serbannya ini biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih kutus-kutus. Saya sudah sembuh dari penyakit saraf jepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak kutus-kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini kutus-kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelek ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya teh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus.
Saya punya kenalan orang spesialis itu, tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya, ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Hasil musim panen menguntungkan, membuat luasan tanaman tembakau terus meningkat. Kini luasan tanaman tembakau di Lumajang mencapai 1.000 hektar. Bahkan 2 perusahaan mitra terus meningkatkan permintaan. APTI Lumajang mengupayakan tahun 2025 luasan tembakau bisa mencapai 2.000 hektar. Luasan tanaman tembakau di Lumajang terus meningkat. Data tahun 2024 berdasarkan angka serapan, terdapat 1.000 hektar tanaman tembakau yang tersebar di sejumlah kecamatan. Data tersebut meningkat 100 hektar lebih dibandingkan luasan tanaman tembakau tahun 2023 seluas 889 hektar saja. Hal tersebut didukung cuaca musim kemarau yang cukup panjang pada beberapa tahun terakhir, sehingga membuat hasil panen petani meningkat yang selaras dengan harga jual yang tinggi. Bahkan dalam luasan 1 hektar, petani bisa meraup omset ratusan juta, sehingga hal itu memicu meningkatnya luasan tanaman tembakau. Namun begitu, Asosiasi Petani Tembakau atau APTI Kabupaten Lumajang meningkatkan target di tahun 2025, luasan tembakau bisa naik 2 kali lipat atau 2.000 hektar. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya permintaan 2 perusahaan mitra tembakau di Lumajang.
Perusahaan mitra menargetkan 1.000 ton, kalau diestimasikan itu menjadi 650 hektaran. Karena yang wet belly ini dalam 1 hektar itu 1,8. Untuk mensukseskan hal itu apa yang dilakukan oleh APDI nantinya? Ya, nanti kita untuk register ini kita berkoordinasi dengan dinas terkait, terus kemudian dengan perusahaan mitra maupun kelompok-kelompok tani yang hamparannya ada tembakonya. Di Lumajang terdapat 3 varietas tembakau, diantaranya tembakau white barley dan rajang kasturi yang ditanam dengan sistem kemitraan dengan perusahaan tembakau, serta di luar kemitraan terdapat tembakau lokal. Yongki Nugroho, CTV. Perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Kabupaten Situbondo, Paslon Hovifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak unggul mutlak. Hasil hitung cepat Tim Kemenangan Daerah TKD Situbondo, perolehan suara petahana Hovifah Emil mencapai 62%. Capaian perolehan suara 62% di Kabupaten Situbondo, Paslon Gubernur Wakil Gubernur nomor urut 02 unggul. Perolehan suara mutlak merata di 17 kecamatan Situbondo ini hasil hitung cepat Tim Kemenangan Daerah TKD Hovifah Emil. Ketua TKD Situbondo Badrus Saleh menang mutlak berkat kerjasama semua lini tim relawan dalam sumbangsih waktu dan tenaga. Kemenangan Hovifah Emil tidak lepas dari kekuatan tokoh masyarakat, kultur, dan pondok pesantren di Kabupaten Situbondo. Capaian 62% lebih tinggi dari pilgub sebelumnya. Hovifah Emil meraih 40% suara di Situbondo. Alhamdulillah, ini ada kenaikan yang luar biasa dari pilkada sebelumnya yang Ibu Hovifah di Situbondo hanya di kisaran 40%. Dan hari ini kita sudah di 62% perolehan untuk pilkada kali ini. Dan ini kenaikannya di atas 50% kalau melihat dari persentase itu ya. Jadi alhamdulillah, dan ini berkat kerjasama semua pihak. Tidak hanya TPD tapi juga ada unsur-unsur relawan dan tokoh-tokoh masyarakat, pondok-pondok pesantren yang semuanya bahu-membahu mau bekerja untuk memenangkan Ibu Hovifah di periode yang kedua ini. Perolehan suara Pilgub Jatim di Situbondo Paslon 01 sebanyak 80.502 suara atau 21%. Paslon 02 meraih 235.361 suara atau 62%, dan Paslon 03 yakni 64.030 suara atau 17%. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai,
serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan gym, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung, SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkumpulkan anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan aptasigra nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara,
Kami ditempa di kawah Chandra di muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smada Tara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smada Tara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan.